Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kaifa halukum tullab wa thalibat? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Al-yaum sanadrus al-lughatal arabiyyah anil maudu an-nazafah fil Islam. Hari ini insyaallah kita akan belajar bahasa Arab tentang judul an-nazafah fil Islam, kebersihan di dalam Islam. Kita masuki yang pertama, pembelajaran pertama yaitu al-mufradat. Kalian dengarkan, kalian simak dan kalian pahami apa artinya. An-nazafah al-matmadah as-siwakun ina'ut ta'am maksufun ma'un jamak miyah al-gubar al-hasarat ma'ud da'imun qadharah bi'run jamak abar fina'un jamak afniyah darun jamak durun masdarun jamak masadir. Al-istima' ilal qiraah ustad, dengarkan kepada bacaan ustad. Di sini kalian lihat ini ada gambar-gambar tentang mufradat yang akan ibu bacakan. Kalian perhatikan gambar tersebut dan mufradat yang akan ibu bacakan. Sudaun tanjiful qadharah al-matmadah bi'run siwakun fina'un majbalatun ma'un da'im al-hubbat. Nah, dari kosakata yang kalian dengarkan ini kalian ingat dan kalian hafalkan di rumah. Sekarang kita masuk lagi af'al tentang kata kerja. Di sini kalian lihat ada fi'il madi, fi'il mudhari dan masdar. Fi'il madi, kalian tahu apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah kata kerja yang menyatakan lampau atau telah dilakukan. Kalau fi'il mudhari adalah kata fi'il, kata kerja yang menyatakan akan dan sedang akan dilakukan. Kalau masdar ini adalah kata dasar dari amaro ya'muru, kata dasarnya amron. Jadi amaro ya'muru amron, taraka yatruku tarkan, nahayanha nahyan, ghabbara yughabbiru takbiron. Jadi kalian perhatikan perubahan-perubahan dari fi'il madi, fi'il mudhari dan masdar. Kita masuki ke latihan yang pertama, tadribul awal. Hati jam'an likulli mufradat. Perhatikan kalian isi jamak di setiap dari mufradat yang sudah disediakan di dalam kolom. Masdar. Nah, jamak masdar, apa jamak masdar? Masadir. Ya, masadir jamak dari masdar adalah masadir. Fina'un jamak dari fina adalah afniyah. Bi'run jamak abarun. Darun jamaknya durun. Nahrun jamak anhar. Syari'un syawari. Ma'un jamak dari miyah. Maskan jamak dari masakin. Maskan jamak dari masakin. Tadribus tsani, ikhtar ansaba kalimat al-atiyah. Pilih yang jawabannya benar dari kalimat di bawah ini. Yang pertama, al-awwal tajri al-miyah fi, air mengalir di
Yang pertama al-abar, yang A al-abar, yang B al-hammam, yang C afnia, yang D al-ina, yang H al-anhar. Jadi jawaban yang benar adalah al-anhar. Najril miyah fil anhar. Yang kedua, soal yang kedua, naha Rasulullah an fil ma'uddaim. Artinya Rasul melarang di air yang tergenang. Yang A, pilihan yang A at-toharoh, yang B yang C aklu, yang H syarab, yang D tabawul. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D tabawul. Naha Rasul an tabawul fil ma'iddaim. Jadi melarang Rasul kencing di air yang tergenang. Apakah kalian sudah paham? Jadi kalau menjawab pertanyaan yang pilihan ganda, kalian harus tahu dulu arti dari pilihan ganda tersebut. Nah, jadi harus cari di kamus kalau tidak tahu artinya. Sekarang kita masuk ke al-hiwar. Kalian dengarkan dan simak. Indat tabibah. Nah, ini di sisi dokter. Nah, kalian pahami apa dari percakapan ini? At-tabibah mimma tashkin. Nah, apa yang kamu keluhkan? Kata dokter. Mimma tashkin, apa yang kamu keluhkan? Lalu Faridah menjawab, indi alam hafifun fir ra'si. Nah, saya merasa sakit ringan di kepala. At-tabibah mata sya'arti bihadzal alam. Kapan kamu merasakan dengan sakit ini? Faridah, sya'artu bihi munju arba'ati ayyam. Saya merasakan sejak 4 hari. Hal tanawalti syai'an. Kata dokter, apakah kamu mengonsumsi sesuatu? Faridah, tanawaltu ba'dul habbat. Saya sudah mengonsumsi sebagian obat, namun belum bermanfaat. Walam tanfa, itu artinya belum bermanfaat. At-tabibah tafaddol. Kata dokter, tafaddol, silahkan. Taskin, berbaring, ala syarir lil fahsi. Nah, silakan berbaring di atas ranjang, saya akan memeriksa. Ba'dal fahsi wasofatit tabib ad-dawa. Setelah diperiksa, lalu dokter memberikan obat, kemudian berkata, indaki influenza, kamu mempunyai penyakit influenza, wajukam, flu, wasudah sakit kepala, dan watihabun fi ma'i. Jadi juga ada radang di perut. Wahajihil adawiyah laki. Dan ini dia adalah obatnya. Insyaallah saya julul ba'da antanawali adawiyah. Insyaallah akan hilang sakit setelah mengonsumsi obat. Jadi kalian harus pahami arti dari setiap dari kosakata yang dicantumkan di dalam percakapan hiwar. Harus pahami apa yang di dalamnya ini, di dalam hiwar ini. Sekarang kita ke pembahasan yang berikutnya. Nah, ini tadrib. Nah, kita masuk ke tadrib. Ikhtar anasabal kalimah al-atiyah. Sekarang pilihlah kalimat yang sesuai. Qad tanawalal marda ad-dawa. Sungguh orang sakit mengonsumsi obat, walakinahu la yu'alij. Jadi jawabannya akan tetapi tidak mengobati. Yu'alij artinya mengobati, yang C jawabannya.
Tasrib, tashrobu al-marid, meminum orang sakit. Al-kursu salasa marrat fil yaum. Jadi meminum orang sakit obat 3 kali dalam sehari. Yang berikutnya tarkib. Nah, tarkib sini al-idhofah. Kita masuki lagi pembahasan kita yang berikutnya, yaitu tentang idhofah. Kalian sudah tahu apa itu idhofah? Ya, kalau belum tahu akan Ibu jelaskan tentang idhofah. Idhofah ini terdiri atas mudhof ilaih. Kalau mudhof itu artinya isim yang disandarkan. Kalau mudhof ilaih adalah isim yang terkena sandaran. Jadi sini bisa Ibu jelaskan, idhofah adalah gabungan 2 kata. Jadi idhofah ini adalah gabungan 2 kata, yaitu kata isim plus kata isim. Bolehlah Bu, isim dengan huruf. Nah, kalau isim dengan huruf itu bukan dikatakan mudhof ilaih. Jadi kalau idhofah itu isim plus isim. Jadi mudhof itu tadi terdiri dari mudhof ilaih. Sekarang mudhof plus mudhof ilaih. Nah, jadi tadi idhofah terdiri atas mudhof plus mudhof ilaih. Nah, jadi misalnya contohnya kitabun al-mudarrisu. Nah, kitabun al-mudarrisu. Kitabun plus al-mudarrisu. Ini belum dikatakan mudhof ilaih. Kalau yang mudhof ilaih seperti ini. Nah, jadi kitabu al-mudarrisi. Nah, kitabu al-mudarrisi. Nah, ini artinya kitab milik mudarris. Jadi kitabu al-mudarris, kitab milik guru. Jadi mudhof itu mempunyai ciri-ciri. Perhatikan anak-anak, ciri-ciri mudhof. Yang pertama, mudhof itu tidak beralif lam. Jadi mudhof itu tidak memakai alif lam depannya. Misal sini alif lam al-kitabu, misalnya sini al-kitabu al-mudarris. Nah, itu bukan termasuk mudhof. Jadi kalau mudhof itu tidak beralif lam depannya sini. Jadi tidak bertanwin. Baris akhirnya tidak bertanwin. Di sininya tadi. Nah, kitabu. Nah, tidak bertanwin. Kalau kitabun al-mudarrisu ini kan bukan mudhof, termasuk mudhof ilaih. Kalau kitabu al-mudarrisi, nah berarti ini adalah mudhof ilaih. Kitabunya menjadi mudhof ilaih. Nah, kitabunya menjadi mudhof. Yang berikutnya berubah. Jadi mudhof ini tadi mudhof, kitabu ini kan menjadi mudhof ini, kitab ini bisa berubah baris ininya. Baris ini bisa jadi dhammah, bisa jadi kasrah, bisa jadi fathah, tergantung kedudukan i'rabnya. Nah, ini nanti akan Ibu jelaskan satu persatu, tapi kita bahas dulu tentang ciri-ciri mudhof ilaih. Kalian sudah tahu apa itu mudhof ilaih? Tadi sudah dijelaskan, mudhof ilaih adalah isim yang terkena sandaran. Misalnya nih, mudhof ilaih, ciri-ciri mudhof ilaih. Ini. Yang pertama, mudhof ilaih harus beralif lam. Nah, jadi harus beralif lam. Nih, contohnya tadi, harus beralif lam. Alif lam di awalnya. Kalau ada alif lam, berarti itu adalah termasuk mudhof ilaih. Yang kedua
di sininya, mudarrisi. Nah, ini harus kasroh. Jadi yang ketiga bukan kata sifat, bukan kata sifat. Kata sifat itu seperti apa, Ibu? Kata sifat itu misalnya kabirotun, kabirun, wasiun. Nah, misalnya kitabul kabirun. Nah, misalnya itu adalah salah kitabul kabiri. Misalnya salah kitabu. Nah, karena itu menggunakan kata sifat. Kalau menggunakan kata sifat itu termasuk yang naat man'ut. Jadi kalau nya mudhof ilaih bukan menggunakan kata sifat. Sekarang gimana, Ibu? Tadi contohnya ini tadi kan sudah tidak beralif lam, mudhof ilaih harus beralif lam. Ini beralif lam, mudhof ilaih harus beralif lam. Harus kasroh. Nih terakhirnya harus baris kasroh. Yang berikutnya bukan kata sifat. Nah, yang di sini tadi bukan kata sifat. Misalnya kitabul kabiru. Misalnya, nah itu bukan. Jadi di sini lagi yang berikutnya ini tadi tergantung kedudukan i'rabnya. Jadi kalau nya mudhof ini bisa berubah tergantung kedudukan i'rabnya. Misalnya contohnya ini di sini kita barisnya dumah, kitabunya barisnya dumah. Gimana? Hada kitabu al mudarrisi. Nah, kitabu al mudarrisi. Nah, ini adalah menjadi kalaunya ini kan mubtada khobar. Nah, jadi kitabunya ini mudhofnya ini barisnya dumah. Yang berikutnya yang tergantung i'rabnya tadi ini barisnya dumah, yang berikutnya ini barisnya di atas fathah. Mana barisnya sini fathah? Berarti ini ro'aitu kitabal mudarrisi. Ro'aitu kitabal mudarrisi. Ini perubahannya baris dari mudhof menjadi fathah. Kenapa jadi fathah? Nah, karena ini adalah fiil, ini adalah fa'il pelakunya. Nah, kalau ini domir ana, tu'nya ini domir ana. Jadi ini fa'il, ini fiil, ini fa'il pelakunya, dan ini adalah maf'ulun bihnya. Nah, jadi ini kalau nya maf'ulun bih harus berbaris di atas kitabal mudarrisi. Nah, ini menjadi mudhof ilaih, kitabal mudarrisi. Yang berikutnya barisnya yang di bawah. Gimana barisnya di bawah? Perubahannya mudhof barisnya di bawah. Jadi di sini kolamuka ala kitabi jaidin. Nah, jadi kolamuka ala kitabi jaidin. Mengapa kitabi? Kenapa barisnya di bawah? Karena ada huruf jar. Kalau dimasuki huruf jar, maka mudhofnya akan berubah menjadi kasroh. Jadi anak-anak sudah bisa dipahami apa itu mudhof ilaih dan ciri-cirinya. Karena Ibu ulang dulu ya. Kalau ingat cirinya, jangan lupa cirinya. Mudhof adalah tidak beralif lam. Ini tidak beralif lam, tidak bertanwin. Jadi juga tidak bertanwin di sininya. Maunya misalnya barisnya ban, nah tidak boleh. Jadi harus ba. Kalau yang di sini bin boleh nggak? Nggak boleh, harus bi. Nah, jadi harus tidak bertanwin. Yang berikutnya tergantung kedudukan i'rabnya. Nih tergantung kedudukan i'rabnya, karena dimasuki apa dia jadi berubah. Kalau ini di bawah karena dimasuki huruf jar. Kalau ini kenapa? Karena ada fiil, ini menjadi maf'ulun bih. Nah,
Kalau ini tadi karena khobar, mubtada khobar. Apakah anak-anak ibu sudah memahaminya, mafhum semuanya? Alhamdulillah. Kalau begitu kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya. Baik, tadribat alal tarkib, iqra tsumma ayyin an-na'at wal man'ut wa tarkib al-idafi minal jumalil atiyah. Baca, kemudian tentukan na'at dan ma'ud dan susunan dari idofah dari kalimat berikut. Al-awwal, yahtamul Islam bi anwa'in nazafah ihtimaman aziman fayamuru bil nazafah fi masadiril miyah wan najafah fil miyah al anhar wal abar. Islam mementingkan dengan bermacam-macam kebersihan dengan sangat perhatian sangat besar. Fayamuru bin najafah, maka telah memerintahkan dengan kebersihan dari sumber-sumber, dari membersihkan menggunakan sumber-sumber air dan sungai-sungai dan sumur-sumur. Jadi kalau dilihat di sini yang termasuk na'at wal man'ut, yang pertama mudaf ilai anwa'un nazafah itu adalah kata mudaf ilaih. Yang kedua ihtimaman aziman itu termasuk na'at man'ut. Soal yang kedua, naha Islam an talwis al anhar. Rasul melarang membuang, Islam melarang membuang, Islam melarang mencemari sungai-sungai dengan sisa-sisa kotoran padanya. Jadi dilihat di sini mudaf ilaihinya talwis al anhar dengan al ilqai qadharoh. Jadi di sini talwis al anhar itu mudaf ilaih dan juga al-qai al-qadharoh juga mudaf ilaih. Jadi sini tidak ada na'at man'utnya. Apakah kalian bisa pahami dari yang sudah ibu jawabkan ini? Insyaallah kalian bisa memahaminya. Sekarang kita ke al-qiraah. Al-qiraah, kalian simak, kalian dengar, dan kalian baca. Sihhatul jismi fil Islam. Sihhatul jismi fil Islam. Kesehatan badan di dalam Islam. Sihatul jismi fil Islam. Kesehatan badan di dalam Islam. Hal yahtammu al-Islam bin nazafah. Hal yahtammu al-Islam bin nazafah. Na'am, yahtamul Islam bin nazafah ihtimaman aziman. Unjur ilal umur al-atiyah. Yahtamul Islam binazafatil fam wal asnan. Fayamur bil matmadah wassiwak wa pissiwak. Yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siwak matharah lil fam maradatul lirrab.
ukhrijahu an-nisa ukhrijahu an-Nasa'i wa Ahmad. Ya'murul Islam yang asani ya'murul Islam binajofah ina it-ta'am wa ghuslih kama ya'muru bi adami tarkit ta'am was-sarab maksufain hatta la yasil ilaihima gubar wal hasarat wa qad qala Rasulullah auku kurbakum wa dzkurullah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nahal Islam an talwis masadiril miyah fanaha anil ilqa'i al-qadharah awin najasa fil anhar wal abar wa naha anit tabawul fil ma fal ma'i mulawwith yankulu kulira wa ghairuhu minal amrad ad-darrah wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yatawadda'u fi rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Apakah kalian sudah tahu apa arti dari al-qiraah ini? Ibu akan mengartikannya. Kalian simak benar-benar. Hal yahtamul Islam bin nazofah. Apakah Islam mementingkan dengan kebersihan? Naam yahtamul Islam bin nazofah ihtimaman aziman. Ya, Islam mementingkan dengan kebersihan dengan perhatian yang sangat besar. Unjur ilal umur al-atiyah. Nah, sekarang lihat kepada urusan berikut. Yahtamul Islam binajofah al-fam wal asnan. Mementingkan Islam dan kebersihan mulut dan gigi. Paya'mur bil matmadah wasiwak. Maka diperintahkan dengan berkumur-kumur dan bersiwak. Wafis siwak fiyaku Rasulullah, dan bersikat gigi berkata Rasulullah, siwak membersihkan, siwaku mathoro fil fam mardatu li rabbi. Siwak membersihkan mulut dan diridhoi oleh Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i wa Ahmad. Sekarang yang nomor 2, kalian mengartikannya, memahami dan mengartikannya dengan sendiri. Ini tadrib alal qiraah. Kul sahih au khata waqfan linnas sabiq wa sahih. Katakan benar dan salah dari pernyataan-pernyataan yang di bawah. Nah, yahtamul Islam bisihati jismil Islam insan. Yahtamul Islam bisihatil jismil insan. Jadi mementingkan Islam dengan kesehatan badan. Sahih. Sekarang kita lanjutkan al-kitabah. Hal tahtam madrasatuka bin nazofah. Apakah ini kalian di Alkitabah ini menjawab dari pertanyaan yang disediakan dan kalian tulis di buku seperti mengarang, namun dipandu dengan soal-soal yang telah disediakan. Kalian buat seperti karangan. Demikian yang dapat Ibu jelaskan. Kalian belajar di rumah dengan rajin, jangan malas. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.